Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi. Kita mulai dengan pembahasan mengenai pengaruh pajak proporsional. Sama seperti slide sebelumnya, maka pengaruh pajak hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran. Fungsi penawaran kita sebelum pajak adalah P sama dengan A ditambah B Q, maka setelah dikenakan pajak menjadi A dibagi 1 minus T ditambah B dibagi 1 minus T Q. Jadi besarnya T di sini adalah tergantung berapa besarnya persentase pajak. Apabila persentase pajak adalah 10%, maka nilai T di sini adalah 0,1. Apabila 20%, maka menjadi 0,2 dan selanjutnya. Secara umum, pengaruh pajak proporsional itu hanya akan menyebabkan kurva lereng kurva penawaran akan berubah. Ini adalah pembuktiannya. Oke, sama seperti di slide sebelumnya, kita menggunakan kasus yang sama. QD sama dengan 11 min P, sedangkan QS sama dengan min 4 ditambah 2P. P sama dengan 11 minus QD dan P sama dengan 2 ditambah 0,5 QS. Ini adalah kurva inverse-nya. Kemudian dikenakan pajak sebesar 20% per unit. Berapakah harga dan kuantitas sebelum pajak dan berapakah harga dan kuantitas setelah pajak? Berapakah harga dan kuantitas sebelum pajak? Ini sudah dihitung pada slide sebelumnya, jadi kita akan fokus mengenai bagaimana cara menghitung pajak proporsional. Oke. Jadi di sini perhatikan bahwa P sama dengan 0,5 QS ditambah 2 ini adalah kurva balikan dari kurva penawaran kita mula-mula. Kemudian karena dikenakan pajak sebesar 20%, maka kurva penawaran kita akan ditambah dengan 0,2 P. Kemudian dengan melakukan manipulasi matematika, maka kita bisa memperoleh persamaan kurva penawaran setelah dikenakan pajak sebesar 20%. P sama dengan 2,5 tambah 0,625 QS. Kemudian sama seperti sebelumnya, keseimbangan kuantitas bisa dicari dengan cara jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini adalah persamaan permintaan mula-mula dan ini adalah persamaan penawaran setelah dikenakan pajak. Sehingga kita peroleh kuantitas keseimbangan setelah dikenakan pajak besarnya adalah 5,23. Kemudian untuk mencari harga keseimbangan, kita bisa masukkan ke dalam persamaan permintaan atau persamaan penawaran setelah pajak, maka akan kita peroleh harga keseimbangan sebesar 5,77. Ini adalah kurva penjelasan grafik dari analisa hitungan kita. Kurva mula-mula sebelum dikenakan pajak, kurva penawaran mula-mula sebelum dikenakan pajak adalah ini. Kemudian ini adalah kurva setelah dikenakan pajak. Kemudian kita kasih lihat berapa harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dipajak, dan ini adalah harga dan kuantitas keseimbangan setelah dikenakan pajak. Kemudian bagaimana cara mencari beban pajak yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan berapa besar penerimaan pemerintah? Maka pertama-tama kita harus mencari dulu berapa besarnya pajak per unit. Kita tahu dari soal bahwa besarnya persentase pajak adalah 20%, kemudian harga setelah dikenakan pajak adalah 5,77, artinya pajak per unit adalah 1,154. Total penerimaan pajak yang dinikmati oleh pemerintah adalah harga pajak per unit dikali dengan kuantitas setelah pajak, kita dapatkan 0,035. Kemudian bagaimana cara mencari beban yang ditanggung oleh konsumen? Pertama kita cari dulu berapa tingkat pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu harga setelah dikenakan pajak dikurang dengan harga keseimbangan mula-mula. Kita dapatkan bahwa beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen adalah 0,77 atau sekitar 66,7% dari total pajak. Terus besarnya pembayaran pajak yang dibayarkan oleh konsumen adalah 4,27. Ini bisa langsung kita cari berapa total pajak yang berasal dari produsen, bisa kita hitung dengan cara mengurangkan total pendapatan pajak yang dinikmati oleh pemerintah dikurang dengan pembayaran pajak yang berasal dari konsumen, kita dapat 2,008, atau bisa menggunakan cara kedua adalah cari beban pajak yang ditanggung produsen, kita kali dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. Oke, subsidi
secara simpelnya adalah pajak negatif. Jadi cara perhitungannya sama persis dengan perhitungan pengaruh pajak. Yang beda adalah di sini. Jadi pengaruh subsidi sama seperti pajak, dia hanya akan merubah fungsi penawaran. Kalau di fungsi pengaruh pajak pada fungsi penawaran adalah menambah. Jadi kalau pajak ditambah T, sedangkan kalau subsidi malah kita kurang dengan S. Di sini S kecil ini adalah tarif subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dampak pemberian subsidi itu akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih murah dan kuantitas keseimbangan akan lebih besar. Ini contohnya. Jadi ini adalah fungsi permintaan sebelum dan setelah diberikan subsidi, fungsi permintaan tidak berubah, sedangkan fungsi penawaran harus kita sesuaikan. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah setengah QS tambah 2, maka dengan pemberian subsidi sebesar 1 unit, kita peroleh fungsi penawaran setelah subsidi adalah setengah QS ditambah 1. Kemudian dengan cara menggunakan teknik QD sama dengan QS, kita bisa cari berapa besarnya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Ini adalah penjelasan secara grafik. Pengenaan subsidi menyebabkan kurva penawaran naik. Jadi secara grafik ini kita gambarkan dengan menggeser paralel ke kanan kurva penawaran. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi penerimaan, biaya, dan analisa break-even atau BEP. Pertama, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan. Dilambangkan dengan huruf R besar atau TR, ini sama saja. Oke, TR atau R merupakan diperoleh dengan cara mengalihkan harga dikali dengan kuantitas, atau R sama dengan P dikali Q. Secara grafik ini kita lukiskan seperti ini. Ketika kuantitas yang dijual sama dengan 0, maka tidak ada pendapatan. Kemudian pendapatan akan bergerak naik dengan semakin banyaknya kuantitas output yang dijual atau dihasilkan. Fungsi biaya. Fungsi biaya terdiri dari dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Adalah fungsi biaya yang tidak tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Jadi, biaya tetap tidak dipengaruhi oleh banyaknya output yang dihasilkan. Nilainya dia akan selalu sama. Makanya di sini fungsi biaya kita tulis seperti ini, FC sama dengan K. K itu adalah suatu bilangan dan besarnya itu harus positif. Contoh seperti kurva ini biaya tetapnya adalah 100 juta. Maka biayanya akan konstan berapapun produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, maka biaya tetap yang ditanggung oleh perusahaan adalah sama pada tingkat 100 juta. Fungsi biaya variabel. Fungsi biaya ini berubah-ubah tergantung besaran output yang dihasilkan. Secara matematika, biaya variabel ini bisa kita tulis seperti ini, FC sama dengan fungsi dari Q. Jadi ini bisa kita kembangkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik, FC sama dengan P dikali Q. Di mana P di sini bukan harga jual, tapi adalah biaya produksi per unit. Sedangkan Q sama seperti sebelumnya, ini adalah produksi kuantitas barang yang dihasilkan atau dijual. Kemudian grafik linear dari persamaan variabel ini sama seperti sebelumnya. Ketika perusahaan belum berproduksi sama sekali, artinya perusahaan tidak menanggung biaya variabel sama sekali, maka biaya variabel adalah 0. Kemudian ketika perusahaan mulai beroperasi, maka biaya variabel pada contoh gambar ini dia akan meningkat sebesar 3.000 per 1 unit. Jadi kalau 1 unit barang yang dihasilkan, maka FC sama dengan 3.000, kalau 10 unit menjadi 30.000 dan seterusnya. Oke, terus bagaimana dengan total cost atau fungsi biaya total? Fungsi biaya total adalah penjumlahan dari biaya fix dan biaya variabel atau TC. Ini adalah lambang untuk biaya total sama dengan FC dibagi VC. Ini ada contoh